Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Rista Channel. Telah hadir di tengah-tengah kami Ustadz Isnain. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Beliau ini sebagai salah satu pemberi nama atau paling utama pemberi nama dari Rista sendiri. Ngomong-ngomong nama itu sangat penting karena nama itu identitas, karena nama itu sebuah doa, karena nama itu sebuah cerita. Menurut Ustadz, langkah awal dalam pemberian nama ini apakah ada musyawarah dari anggota-anggota yang lain? Maksudnya tokoh-tokoh masyarakat lain atau tidak? Risda itu memang muncul itu dari sebuah pengajian sebelumnya. Pengajian bahkan sudah dimulai sebelum adanya pengurus masjid. Dulu kita ini masjid itu bahkan namanya juga nggak ada. Pokoknya bahkan waktu musola apa? Musola Haji Muasim nyebutnya. Oh, Nggak disebut musola apa? Musola Haji Muasim. Nah gitu ya, nggak ada namanya. Karena itu kegiatan pun ya cuma ada sholat doang, nggak ada apa-apa. Nah mulai tahun 98 saya bersama teman-teman di antaranya Muhyiddin ini adanya ketua DKM Nahidi yang sekarang tinggal di Sumedang. Lani itu keponakannya Haji Muasim ya, Samlani. Waktu itu pernah ketemu di suatu acara, bahkan saya ikut pengajian keliling di sekitar kawasan RW 3. Nah, kita berpikir ada masjid ini, kita nggak ada kegiatan ini, makanya dimulai kegiatan pertama itu buka puasa bersama tahun 98. Buka bersama tuh kita ada itu, sambil buka bersama akhirnya dilanjutkan setelah puasa itu pengajian minggu pagi. Pengajian minggu pagi tuh. Itu pengajian anak muda atau bapak-bapak? Anak muda. Oh, anak muda. Ya, kalau bapak-bapak kan malam itu ada. Karena biasanya saat itu anak muda belum pada ke masjid, kayaknya masih gak enak kan di musim, belum takut lah. Oh gitu. iya. Jadi akhirnya kita izin, ayo ngaji. Ya udah nggak apa-apa ngaji mah, gitu. Ngaji kita minggu pagi. Dimulai lah tuh pengajian tuh, ya sekitar ada 20 orang ikut, gantian itu. Nah namanya mah nggak jelas juga sih. Akhirnya karena memang nama masjid gue nggak ada. Bahkan nama masjid ini sebelum Nurul Huda sempat pakai nama Nurul Islam. Oh, Nurul Islam awalnya itu. Awalnya. Cuma entah kenapa tiba-tiba lama-lama menjadi Nurul Huda. Kita mulai tuh pengajian tiap hari Minggu pagi. Karena memang namanya nggak ada, saya bingung saat itu, saya beri nama Rikab. Remaja Islam Tapang Barat. Nah, untuk mengenangnya ini ya. Masih dikenang tuh ya. Kenang. Saya kebetulan buat ini kenang-kenangan bahwa saya pernah membuat baju kenang-kenangan dengan ini kenang-kenangan tahun berapa Ustadz ini? Ini 98 masih tersimpan. Nah, jadi Rikab ya, Remaja Islam Ketapang Barat. Karena masjidnya waktu itu belum jelas apa namanya. Ini bikin sendiri gitu ya? Sendiri, saya gambar sendiri. Dari baju polosan dibikin sampai seperti ini. Ya, saya ada kaos polos, beli cat. Nah, ada tukang cat waktu saya main ke PRJ ada ini namanya ngelukis di kaos. Nah, saya beli, jadi saya lukis langsung jadi. Nah, ini mulai itu pengajian bertahan kira-kira beberapa tahun lah gitu pengajian sampai akhirnya dengan sendirinya pengajian itu bubar sendiri. Nah kemudian ada beberapa teman-teman yaitu Marwan, nih abangnya Syukur. Oh ya, Marwan Juhri abangnya Hakim ya. Pengen ngaji. Saya bilang wah kalau di masjid sekarang nggak enak. Akhirnya ngaji di rumah. Dari rumah ke rumah. Ngaji di rumah tiap malam. Ya malam Senin tuh memang malam Senin ngaji keliling ke rumah-rumah. Sampai ya bertahan berapa tahun itu. Dan kebetulan waktu itu saya sekalian buat laporan kerja. Ini saya kasih, karena masih udah tuh ada namanya tuh. Saya kasih namanya pengajian itu namanya Risda. Berarti waktu itu pengajian Risda awalnya bukan di masjid. Masih di keliling-keliling rumah. Nah terus nggak lama kemudian pengajian itu entah kesibukan masing-masing akhirnya
terhenti juga. Mulailah dengan yang baru, kepengurusan yang baru, yaitu Bapak Haji Mustafa. Pengurus baru tuh. Begitu pengurus baru, anak-anak dikumpulin tuh sama Haji Mustafa. Akhirnya diajak pengajian. Mungkin waktu itu Api gitu kayaknya yang mulai lagi. Abdul Hafid ya, kayaknya dia ngadain pengajian yang ngisi diantaranya Ustadz Misbahul Munir, kemudian Haji Surdin Usmani, itu satu lagi saya lupa, nggak tahu siapa. Jalan tuh. Begitu kepengurusan ganti, pengajian hilang lagi tuh. Pengurusan DKM kan dari Pak Haji Mustafa berganti ke Pak Nahidi. Pengajian yang tadi bubar tuh, hilang lagi. Nggak terus. Iya. Nah, kumpul lagi tuh. Jadi katanya anak-anak mau ngaji lagi. Datang tuh waktu itu Apid masih penggerak, masih Apid. Semangatnya emang harus Apid cuma ngajak yang muda-muda, ngajak syukur, ngajak udah mulai muda-muda, ngajak Ahmad tuh. Ahmad dulu aktif waktu ngaji zaman di keliling-keliling tuh, udah aktif. Dia masih sekolah kelas SMP kali kelas 1. Nah, dia ngajak tuh ngaji, mau di masjid, boleh silakan, nanti saya ikut menemani gitu. Nah, di pertemuan pertama itu kita rapat. Nah, di rapat itu sebelum kita mulai, kita rapat tuh ngasih nama, ini namanya apa gitu. Nah, disitulah saya bilang, silakan usul, sebanyak-banyaknya usul. Nanti di-sharing lagi. Iya, nggak ada yang usul, diem semua. Pada takut. Diam. Ayo. Bantuin tunjuk-tunjukkan. Nggak ada yang ngomong sama sekali. Akhirnya saya ngomong aja. Biasanya selama ini yang saya tahu, remaja masjid namanya Risma. Banyakan masjid itu Risma. Nah, akhirnya saya mikir, saya pernah pakai nama Risda kan. Saya bilang aja, saya pernah pakai nama Risda. Saya buatin stempel juga dulu. Risda itu remaja Islam Masjid Nurul Huda. Tapi waktu di rapat itu saya silakan, namanya rapat ini kesepakatan bersama. Itu mah nggak penting mau pakai nama Risda, mau apa. Bahkan saya pernah bisa juga salah apa Risma Nuda, karena remaja Islam Masjid Nurul Huda gitu. Nyambung lah ibaratnya. Saya kasih banyak, silakan tuh. Pilihan. Ada juga misalnya RMND, nah itu kan remaja Masjid Nurul Huda juga. Silakan dipilih. Ada juga yang usul Sabeni itu mantunya Haji almarhum Haji Jaya, yang ahli akupuntur dan dokter itu. Nah, dia usul piramida. Keren juga ini. Apa itu artinya piramida? Persatuan Remaja Masjid Jami Nurul Huda, gitu, piramida. Silakan dipilih anak-anak. Sampai pulang nggak ada keputusan. Jadi apa itu? Ya nggak tahu, punya pulang. Tapi di tengah jalan akhirnya mungkin nggak tahu jadilah. Udah Risda, tiba-tiba nama Risda lah yang dipilih. Nah, disitulah maksudnya muncul nama Risda. Entah siapa akhirnya yang make, yaudah itu aja gitu. Dibuatin lah, kemudian terus dikasih ke Ijul buat logonya. Logo yang di stempel itu ya. Nah, ini tuh. Nah, buatin jadi. Udah jadilah. Jadi peresmiannya entah kapan ya, pokoknya dimulai sejak rapat pertemuan akan dimulai pengajian remaja masjid di awal pengurusan Ketua DKM Pak Nahidi, itulah nama Risda. Berarti memang nama Risda ini sudah lama sebenarnya gitu. Sudah lama. Dari awal pengajian remaja-remaji ke rumah-rumah. Dari sebelum gitu. Ke masjid ya. Sampai sekarang pengesahannya di DKM Bapak Nahidi. Karena sebetulnya saya menyiapkan itu sebetulnya. Nanti kalau jadi ini buat jadi remaja masjid, makanya namanya saya gunakan duluan. Walaupun pengajian keliling, karena memang belum bisa di masjid. Saya siapkan generasinya akan menjadi remaja masjid. Makna dari nama Risda nih kalau menurut Ustadz itu seperti apa itu nama? Sebetulnya itu hanya sebuah singkatan intinya Mbak ya. Remaja Islam Masjid Huda. Tapi saya emang ingin memilih nama itu yang mudah diucapkan, enak didengar. Jadi nggak terlalu terbelit-belit seperti RMND atau Risma Nuda, kayaknya terlibat.
ini nyebutnya Rizda. Nah, Enteng di lidah gitu. Iya, benar. Hanya mengambil nama dari Nur Huda ujungnya da. Ya. Rizda. Dari kesannya ya kayak ya cukup gaul lah gitu ya. Gaul, familiar, nyebut juga enak. Jadi nggak terlalu lain seperti GSSB kan agak ribet misalnya gitu ya. Soalnya sering kepleset sama PSBB. Kalau PSBB Ya, itu apa karena mirip. singkatan begitu. Jadi singkatan yang berbentuk singkatan. Nah kan kalau Rizda mah akronim. Tahu nggak akronim? Tahu kita kurang ngaji mungkin kan Ustaz. Ya, kalau singkatan itu biasanya hanya ujung-ujung katanya aja. PMP gitu, PSS itu singkatan. Tapi kalau akronim itu dia singkatan tapi langsung dibaca. ABRI ya, bukan ABRI. Oh, iya, Kalau iya. ABRI singkatan, tapi kalau ABRI dia menjadi akronim. Iya. Misalnya akronim itu begitu ya. Sebutannya nggak diambil dari awal huruf. Kalau awal huruf pun singkatan namanya. Ya. Ini Rizda tidak dari awal huruf, tapi menjadi sebuah kesatuan yang menyenangkan disebut enak Rizda. Maksudnya remaja Islam Masjid Jami Nurul Huda. Nah, menurut Ustadz nih sebagai seksi PHBI dengan adanya Rizda ini nih dampaknya seperti apa gitu sekarang? Ya. Tanpa Rizda PHBI nggak jalan. Ya kan? Selama ini kalau ada maulid memang yang ngurusnya orang tua. Bahkan zaman dulu nggak ada panitia. Semuanya adalah Jumasim nyuruh beli ini jadi gitu. Dan orang-orang yang nanti baik itu juga, Pak Mansur apa itu, pokoknya orang-orang itu aja pasti. Dan karena memang udah terbiasa, nggak pakai sistem macam-macam jalan. Tapi ya dengan lebih terorganisir misalnya ya. Sekarang semua kegiatan-kegiatan PHBI bukan hanya PHBI sebetulnya kegiatan-kegiatan masjid itu kan memang sekarang yang paling banyak dilibatkan adalah Rizda. Mengapa Rizda? Anak-anak muda tuh penuh semangat, calon pemimpin masa depan. Sekarang dia sambil belajar. Suatu saat nanti ketika generasi tua, maka yang menjadi ketua-ketua masjid pun nanti adalah anak-anak Rizda ini. Amin. Walaupun kita nggak tahu siapa, tapi biasanya orang yang dari dulu aktif di masjid, insya Allah nanti pengurus-pengurus masjid itulah orangnya. Nggak mungkin, kita nggak tahu siapa orangnya dan nggak penting ya untuk berebut menjadi ketua. Kita saling bantu saja. Siapapun yang menjadi, yang lain kan mendukung kerjasama. Iya. Insya Allah dengan begitu ya kebersamaan dan masjid bisa jalan bersama dengan sangat bagus dan nggak terlalu rumit. Jadi pokoknya tanpa Rizda kegiatan ya tentunya ya kurang, karena memang anak-anak muda ini yang diharapkan ya. Semua tanpa ada Rizda maka PHB ini ya kurang meriah. Yang bikin rame kan anak muda. Iya. Yang paling kerja capek anak muda ya. Yang ngatur dari mulai ngatur parkir, ngatur anak-anak semuanya, pokoknya itu adalah anak-anak Rizda. Makanya perannya ya sangat penting sekali. Nah, motivasinya nih buat anak-anak muda biar lebih semangat, biar tetap solid gitu jalanin organisasi ini nih. Pokoknya organisasi biar bagaimanapun memang yang penting kebersamaan itu. Jaga kebersamaan. Merangkul bukan memukul. Ya. Jadi siapa saja diajak. Yang penting mau gabung aja. Mau dia ke masjid kayak mau enggak kayak. Benar. Ajak aja. Ada yang menukar sendal kayak. Jangan sampai begini. Lo datang ke masjid cuma mau doang, biarin. Iya. Lah, Banyak yang begitu kan. masih mau datang dia udah bagus daripada enggak. Iya. Mungkin itulah awalnya. Langkah awal. Lama-lama juga nanti di akhirnya aktif. Biasa, yang penting dia mau kumpul aja dulu. Jangan diaru-aru. Ya. Gua ke masjid lu. Jangan diomongin. Lah besok, ya udah gua kagak ke masjid besok akhirnya ikut ini juga males. Iya. Jadi biarin aja. Yang penting dia mau gabung aja. Nanti ketika udah mau gabung, insya Allah akan memberikan hidayah. Amin. Yang penting mau gabung aja, ikut aja. Yang penting dia mau datang aja. Karena kalau kita lihat nih, antara remaja yang ngaji sama remaja yang aktif di kegiatan-kegiatan, banyak di kegiatan, kalau ngaji mah dikit. Bener kan? Nggak jadi masalah. Ya nggak jadi masalah. Yang ngaji semangat ngaji nggak apa-apa. Yang kumpul di acara-acara
kumpul-kumpul anak-anak remaja, entah itu Kegiatan- mau di kegiatan. campingnya, Nah. dia Marisda ikut campingnya aja bagus, masih mau ngumpul, ya. Artinya apa? Nanti dia akan membawa jiwa Risda ke dalam dirinya. Minimal dia merasa saya kan anak Risda. Nanti lama-lama ketika udah terpupuk dengan sendirinya perubahan-perubahan bisa terjadi. Yang jelas dia udah merasa dia nanti malu. Masa ini kan gua anak Risda gitu. bener. Dengan sendirinya pelan-pelan. Tapi jangan diatur dari awal. Lu harus rajin masjid lu ya. Nah, bener tuh begitu. Gua ikut kagak jadi dah gua. Ya, dulu. Ya, yang penting kumpul dulu. Kumpul dulu. Semangat dulu, kebersamaan itu, keakraban itu dibina. Nanti kalau udah akrab teman berangkat masjid, dia juga ke masjid. Mau nggak Kenapa? mau malu juga. Nah, iya temen gue pada ke masjid semua ya, masa gue kagak. Bener. Itu biar jadi keakraban lah yang perlu dibina, keakraban lah yang perlu dijaga. Ajak aja, dia mau ikut apa yang penting masuk dulu. Ya masuk dulu, bagaimana caranya? Jangan terlalu ditekan macam-macam, pokoknya ngikut aja. Jadi biarkan mereka mengalir seperti apa adanya. Ngomong-ngomong tadi sini harus juga ini ntar. Kayaknya nganggur nih saya. Iya. Kalau ada di depan udah kita hajar aja. Iya, Sana Tat. iya. Ayo diminum Mari, dulu mari, mungkin. mari. Aduh. Terowongan tenggorokannya nih. Seret juga gitu kan. Alhamdulillah. Boleh Tat pilih gorengan-gorengan Tat. Oke. Alhamdulillah. Oh ya, dipakai. Menurut Ustadz ini kan sebagai salah satu pendiri Risda, tujuannya untuk apa Ustadz? Yang jelas saya ingin anak-anak muda itu pada ngaji, intinya begitu. Biasanya nih orang ngaji itu sholat kecil doang. Dia ngaji itu ngaji kalau dulu mah alif-alifan, kalau zaman sekarang ngaji ikro. Dia masih SD dia ngaji. Udah mulai SMP dia malu ngaji. Mesti gua ngaji kayak bocah aja gua. Artinya kalau dia udah mulai gede dikit, ngaji yang beramal dia udah malu tuh. Akhirnya mulai nggak ngaji dah. Benar. Ketika nggak ngaji kemana? Nongkrong. Ketika nongkrong ya kan nggak ngaji. Tapi kalau ada pengajian yang akan menampung anak-anak seperti tadi tuh sama remaja, kan ada wadah. Ya lu mau kan malu tuh kalau ngikut anak-anak. Ini mah bukan anak-anak gede-gede. Nah, jadi tujuannya itu menampung anak-anak yang pernah ngaji di usia kecil jangan sampai putus. Kalau ada Risda, kan dia ikut ngaji tuh lanjutannya. Ya. Lanjutannya makanya sebetulnya di Risda itu lengkap. Ada baca Quran, ada ilmu-ilmu lainnya. Tujuan apa? Yang belum pada masih belum ngaji Qurannya belum bisa, dilanjutin di situ. Nah, ditambah dengan pengetahuan yang lainnya. Tuh ya, yang Hadroh. Nah, Itu. itu juga pengikat juga itu hadroh. Ada yang ikut bisa hadroh juga nggak jadi masalah. Benar. Bagus, yang jelas bahwa dia ikut menjadikan Risda sebagai bagian hidupnya. Nanti masuk ke dalam jiwanya, otaknya dia ingat Risda. Saya adalah Risda, gitu. Dengan bangga Ustaz ya. Bangga, apalagi pakai jaket. Minjem Ustaz. Gratis lagi kan. Yang belum dapat coba tolong dibuatin. Jangan Tat. Kita pengen bikin yang berikutnya nih, jaket yang berikutnya nih. Oh, ya bagus. Edisi berikutnya nih 2020. Perlu buat kaos. Ya. Camping pakai kaos tuh, wih, ya tuh, Jadi nanti menunjukkan identitas. Itu Risda mana? Oh, remaja Islam Cipondo, Ketapang Cipondo, cakep tuh. Bener. Jadi nanti dipoto lagi campingnya tuh seragam cakep tuh. Awalnya, ya. Kayak tahun depan nih harus nih. Tahun depan Pak. Ya, tahun depan udah dekat lagi tahun depan. Bulan 11 ya, ini sekarang ya. Iya, udah 11, 2 bulan lagi. Ini Ustadz kan sempat juga ngajar di Tat ya. Ya. Di Risda ini, itu rintangannya ngajar anak-anak Ketapang ini seperti apa Tat? Kalau ngajar mas sebetulnya sama aja. Tantangannya bukan hanya remaja sebetulnya, dewasa juga begitu. Artinya apa? Khususnya bisa baca Quran ya. Baca Quran terus terang aja kita masih lemah semua. Saya aja masih ngaji. Saya sekarang ikut ngaji kepada guru ahli tajwid Jakarta. Ya. Nanti kalau saya sudah selesai, maka saya dapat ijazah. Ijazah itu yang membuat saya diaku sebagai muridnya. Dengan diaku sebagai muridnya, maka saya punya sanad keilmuan ngaji Quran dari guru saya
ya namanya Ustadz Sabeni Hamid Ad-Duri, ke gurunya lagi Muhsin Salim, terus ke atas, nanti nyampe ke Imam Hafiz. Imam Hafiz ini terus nyampe lagi ke Imam Asim ke Abi Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdurrahman As-Sulami ke Ali bin Abi Thalib, Ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang pelajari Al-Qur'an itu memang riwayatnya nyambung. Bukan sekedar baca, ya. Tapi menurut apa yang pernah dibaca Rasulullah begini gitu. Jadi itulah yang dipelajari. Makanya saya masih belajar, saya seminggu sekali belajar. Ya. Dan terus terang saja bacaan Quran kita masih banyak yang salah. Ya, masih banyak yang salah. Saya sendiri pun kalau lagi belajar itu salah. Misalnya huruf H yang itu H-nya kurang tipis, atau misalnya to-nya kurang tebal, huruf kadang-kadang huruf Ain-nya kurang, ya. Nah, semuanya atau panjang-panjangnya misalnya matobi yang tidak konsisten nggak konsisten tuh. Di sini 2 harakat, di sini bisa 3, nggak boleh. Dan kemudian ada keseragaman dalam nada. Misalnya kalau baca mad arif di sukun 4, maka dimanapun nanti ada sukun 4. Kalau udah baca 2, dimanapun dia baca 2. Nggak boleh gini. Bismillahirrahmanirrahim, 4 harakat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nggak boleh. Boleh tapi kurang bagus harusnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, 4. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu 4 semua. Jadi jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya enggak seragam. Enggak bagus, harus sama. Jadi kalau sama, yang denger juga enak. Ya, kalau emang udah 2, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Imam Hafiz rata-rata lebih banyak kepada yang 4. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mad adli sukunnya lebih bagus 4. Boleh 6. Tapi kalau udah 6 terus. Lebih panjang, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tapi semuanya begitu. Ya. Jadi mad adli sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi bacanya nggak boleh di atas baran. Kalau dia udah ngambil 2, bacanya 2 terus sampai selesai. Kalau dia udah ngambil 4 terus sampai selesai. Kalau udah 6 terus sampai selesai. Nah, itu luar biasa nih bincang-bincang kita. Suaranya Masya Allah. Buat rekan-rekan tuh kita dengerin bersama kan, kita alhamdulillah datang kemari silaturahim, dapat ilmu juga. Nah, untuk kesan dan pesannya nih buat anak-anak Risda seperti apa, Ustaz? Ya, anak-anak Risda yang jelas ya, tetap semangat, jaga persaudaraan dan persatuan. Itu yang paling penting ya. Sekarang di zaman seperti ini khususnya ya, tantangan media, khusus media sosial kadang-kadang membuat seseorang menjadi jauh. Ya. Jadi musuhan di media terbawa menjadi musuh di dunia nyata. Dari mulanya main ledek-ledekan akhirnya berantem beneran. Ya, jadinya tetap jaga persaudaraan, persatuan. Kumpul, jadikan masjid sebagai tempat kumpul. Ya, anak-anak Risda kumpul di masjid. Kalaupun misalnya belum bisa full ngaji, kumpullah di tempat yang bagus. Karena masih ada tempat yang bagus. Walaupun cuma nongkrong saja, duduk saja, kita niat iktikaf dapat pahala. Kan enak gitu. Makanya kalau bukan Risda yang pada kumpul di masjid, siapa? Kan Risda, remaja Islam masih dulu kagak pernah datang ke masjid. Biar ngapain juga? Mana buktinya? Ya datang ke misalnya Isra Mi'raj, Maulid ya lumayan. Datang juga namanya itu datang ya. Juga. Walaupun ngincer berkat. Ya. Insya Allah berkah. Amin. Ngincer berkah dapat berkah. Amin. Alhamdulillah untuk sahabat Risda mungkin sekian tentang pengulikan pemberi nama dari Ustaz Isna ini. Terima kasih Ustaz atas waktunya tadi ya. Terima kasih. Mohon maaf kita mengganggu Ustaz. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Jangan lupa
like, Like, komen, komen, dan dan subscribe. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.